Pernah nggak sih kalian dengerin satu lagu terus jadi semangat banget? Dengerin lagu lain malah jadi ikutan sedih. Apa ya rahasianya? Ternyata musik itu punya bahasanya sendiri. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bongkar kode rahasia yang dipakai para musisi buat ngobrol langsung sama emosi kita. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Ini tuh bukan sihir loh, tapi perpaduan antara sains dan seni. Gimana ceritanya getaran suara yang kita sebut nada, ini bisa diatur sedemikian rupa sampai bisa memicu rasa senang atau sedih di otak kita? Jawabannya ada pada sebuah sistem yang udah ada dari dulu banget, yaitu bahasa musik. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bakal bedah satu persatu. Kita mulai dari alfabetnya musik, yaitu tangga nada. Terus kita pelajari kata-kata emosionalnya, seperti major dan minor. Kita juga bakal intip sedikit dialek lokal lewat musik tradisional, sebelum akhirnya kita ngerasain denyut jantungnya lewat irama. Udah siap? Yuk kita mulai. Coba deh bayangin, musik itu kayak bahasa universal. Kalau dalam bahasa kita kan ada huruf jadi kata, kata jadi kalimat. Nah, musik juga punya aturan main yang mirip. Inilah struktur dasarnya, semacam tata bahasa emosi yang bikin komposer bisa ngelukis perasaan tanpa perlu ngomong sepatah kata pun. Dan kalau musik itu bahasa, maka alfabetnya ya ini, tangga nada. Ini adalah kumpulan nada-nada dasar yang jadi fondasi dari hampir semua melodi yang pernah kita dengar. Mari kita lihat lebih dalam, apa sih sebenarnya tangga nada itu? Gampangnya gini, tangga nada itu kayak anak tangga. Biasanya ada 7 atau 5 anak tangga nada sebelum polanya diulang lagi. Nah, yang paling krusial itu adalah jarak antar anak tangganya. Jarak inilah yang disebut interval, dan percaya deh, interval inilah yang jadi penentu utama sebuah musik bakal kedengaran ceria atau malah sedih. Dari sekian banyak jenis tangga nada, ada satu sistem yang paling mendominasi musik di seluruh dunia, mulai dari pop sampai klasik, namanya diatonis. Sistem ini punya dua kepribadian utama yang saya yakin kalian semua pernah rasakan, mayor yang ceria dan minor yang melankolis. Sederhananya, mayor itu kayak hari yang cerah, sementara minor itu kayak hari yang mendung. Entah gimana, otak kita itu udah terbiasa buat menghubungkan suara yang terang dan terbuka dari tangga nada mayor dengan rasa bahagia, dan suara yang lebih gelap dan tertutup dari minor dengan kesedihan. Ini fondasi emosi dalam musik barat. Walaupun rasanya beda jauh, major dan minor ini sebenarnya datang dari keluarga yang sama loh, yaitu diatonis. Keduanya sama-sama pakai 7 nada pokok. Terus apa dong bedanya? Kuncinya bukan di nadanya ya, tapi di resep atau pola jarak antar nadanya itu sendiri. Nah, ini dia kode rahasianya dalam bentuk rumus. Coba perhatikan baik-baik tabel ini. Lihat pola intervalnya. Cuma dengan menggeser letak jarak setengah langkahnya, yang ada angka setengah itu, nuansanya langsung berubah total. Dari mayor yang ceria jadi minor yang sedih. Keren kan? Ini bukan sulap, ini matematikanya emosi. Coba deh ingat-ingat lagu kayak Bintang Kecil atau Balonku, persamaannya apa? Keduanya kedengaran optimis dan semangat kan? Ya, itu karena keduanya dibangun di atas fondasi tangga nada mayor yang ceria ini. Kita bisa langsung merasakannya. Oke, tadi kita udah bahas sistem 7 nada yang mendominasi dunia. Tapi gimana dengan musik tradisional kita yang kaya banget? Nah, di sini kita bakal nemuin sistem yang beda, yang nadanya lebih sedikit, tapi justru bisa menciptakan nuansa yang sangat unik dan magis. Namanya pentatonis. Penta itu artinya 5. Jadi, ya sistem ini cuma pakai 5 nada pokok. Tapi jangan salah, dari 5 nada ini lahir 2 rasa utama dalam musik gamelan yang karakternya beda banget. Nah, disinilah letak keunikannya. Keduanya cuma punya 5 nada. Tapi dengan memilih komposisi nada yang berbeda, hasilnya kontras banget. Slendro itu terasa lebih lincah dan gembira, sering dipakai buat mengiringi tarian. Sementara pelok, dengan intervalnya yang khas, menciptakan suasana yang lebih hikmat, tenang, dan agung. Lagu-lagu seperti Suwe Ora Jamu atau Kicir-Kicir itu contoh yang pas banget. Coba deh putar melodinya di kepala kalian. Ada nuansa khas yang gak akan kalian temukan di musik pop barat kan? Nah, itulah kekuatan dari tangga nada pentatonis yang unik ini. Oke, kita udah punya alfabet dan kata-kata emosionalnya lewat tangga nada, tapi sebuah cerita butuh alur dan tempo kan? Nah, disinilah komponen kedua masuk, irama, atau bisa dibilang denyut jantung dari sebuah lagu. Inilah yang bikin kita jadi pengen ngetuk-ngetukin kaki atau ngangguk-nganggukin kepala. Pola irama itu intinya adalah tentang kapan sebuah nada dibunyikan dan berapa lama nada itu ditahan. Ini adalah detak yang teratur dan berulang yang ngasih kerangka buat sebuah lagu.
Bayangin deh, tanpa irama, melodi secantik apapun cuma akan terdengar kayak kumpulan nada acak yang ngambang nggak beraturan. Secara umum ada 3 bentuk dasarnya. Pola rata itu kayak detak jantung yang stabil, ngasih kesan tenang dan teratur. Coba pikirin lagu Nina Bobo. Terus ada pola tidak rata yang lebih dinamis, menciptakan ketegangan dan kejutan, kayak di musik jazz. Dan terakhir, pola berulang. Nah ini dia yang kita kenal sebagai beat dalam lagu pop, yang bikin lagunya jadi catchy dan gampang nempel di kepala. Jadi kita sekarang udah punya 2 bahan utama, melodi dari tangga nada yang jadi apa yang kita dengar, dan irama dari polanya yang jadi kapan kita mendengarnya. Sekarang yuk kita lihat gimana para komposer meracik kedua bahan ini buat menciptakan mahakarya yang emosional. Dan inilah intinya, musik itu ibarat lukisan emosi. Tangga nada, entah itu mayor atau minor, adalah pilihan warnanya, mau ceria atau muram. Sementara pola irama, mau cepat atau lambat, itu adalah goresan kuasnya, energik atau lembut. Kombinasi dari keduanya inilah yang akhirnya menciptakan sebuah lukisan perasaan yang utuh, tanpa perlu kata-kata. Jadi, ini tantangan buat kalian. Lain kali kalian dengerin lagu favorit, coba deh tebak. Apakah warnanya itu mayor yang cerah atau minor yang syahdu? Apakah denyut jantungnya cepat atau lambat? Dengan mulai mengenali pola ini, kalian nggak lagi cuma jadi pendengar, tapi juga jadi seorang pembaca bahasa musik. Selamat mencoba!